Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Fatimah dari Prodi PAI A1 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya pahami tentang konsep filsafat pendidikan idealisme dan realisme. Yang pertama, filsafat pendidikan idealisme. Sejarahnya, idealisme adalah sebuah istilah yang digunakan pertama kali dalam dunia filsafat oleh Leibniz pada awal 18. Ia menerapkan istilah ini pada pemikiran Plato, seraya memperlawankan dengan materialisme Epikuros. Dari abad 17 sampai permulaan abad 20, istilah ini banyak dipakai dalam pengklarifikasian filsafat. Idealisme memberikan doktrin bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa dan spirit. Istilah ini diambil dari idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa pada filsafat modern. Pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley pada tahun 1685 sampai 1753 yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Leibniz menggunakan istilah ini pada permulaan abad ke-18. Menanamkan pemikiran Plato sebagai lawan materialisme Epikuros, idealisme memiliki argumen epistemologi sendiri. Oleh karena itu, tokoh-tokoh teisme yang mengajarkan bahwa materi bergantung pada spirit tidak disebut idealis, karena mereka tidak menggunakan argumen epistemologi yang digunakan oleh idealisme. Mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik pada akhirnya adalah ciptaan Tuhan. Argumen orang-orang idealis mengatakan bahwa objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Selanjutnya, tokoh-tokoh aliran idealisme. Yang pertama ada Plato pada tahun 477 sampai 347 sebelum Masehi. Menurutnya adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera, dan pada dasarnya sesuatu itu dapat dipikirkan oleh akal dan yang berkaitan juga dengan ide atau gagasan. Mengenai kebenaran tertinggi dengan doktrin yang dikenal dengan istilah ide, Plato mengemukakan bahwa dunia ini tetap dan jelas satu, sedangkan ide tertinggi adalah kebaikan. Yang kedua yaitu Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Ia menyebut filsafatnya idealis transendental atau idealis kritis, di mana paham ini menyatakan bahwa isi pengalaman langsung yang kita peroleh tidak dianggap sebagai miliknya sendiri, melainkan ruang dan waktu adalah forum intuisi kita. Dengan demikian, ruang dan waktu yang dimaksudkan adalah sesuatu yang dapat membantu kita untuk mengembangkan intuisi kita. Menurut Kant, pengetahuan yang mutlak sebenarnya memang tidak akan ada bila seluruh pengetahuan datang melalui indera. Akan tetapi, bila pengetahuan itu datang dari luar melalui akal murni yang tidak dapat bergantung pada pengalaman, dapat disimpulkan bahwa filsafat idealis transendental menitik beratkan pada pemahaman tentang sesuatu itu datang dari akal murni dan yang tidak bergantung pada sebuah pengalaman. Selanjutnya yaitu ada Pascal pada tahun 1623 sampai 162. Kesimpulan dari pemikiran filsafat Pascal antara lain, pengetahuan memperoleh melalui dua jalan. Pertama, menggunakan akal, dan kedua, menggunakan
hati. Ketika akal dengan semua perangkatnya tidak dapat lagi mencapai suatu aspek, maka hatilah yang akan berperan. Oleh karena itu, akal dan hati saling berhubungan satu sama lain. Apabila salah satunya tidak berfungsi dengan baik, maka dalam memperoleh suatu pengetahuan itu juga akan mengalami kendala. Yang selanjutnya ada J.G. Witte pada tahun 1762 sampai 1914. Ia adalah seorang filsuf Jerman. Ia belajar teologi di Jena pada tahun 1780 sampai 1788 Masehi. Pada tahun 1810 sampai 1812 Masehi, ia menjadi rektor Universitas Berlin. Filsafatnya disebut Wissenschaftslehre, ajaran ilmu pengetahuan. Secara sederhana, pemikiran Fichte, manusia memandang objek benda-benda dengan indranya. Dalam mengindra objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya, maka berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Yang selanjutnya yaitu ada F.W.S. Schelling pada tahun 1775 sampai 1854 Masehi. Schelling telah matang menjadi seorang filsuf di saat dia masih amat muda, pada tahun 1798 Masehi. Dalam usia 23 tahun, ia telah menjadi guru besar di Universitas Jena. Dia adalah filsuf idealis Jerman yang telah meletakkan dasar-dasar pemikiran bagi perkembangan idealisme Hegel. Yang selanjutnya ada G.W.F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1031 Masehi. Ia belajar teologi di Universitas Tübingen dan pada tahun 1791 memperoleh gelar doktor. Inti dari filsafat Hegel adalah konsep Geist, roh atau spirit, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Ia berusaha menghubungkan yang mutlak dengan yang tidak mutlak. Yang mutlak itu roh atau jiwa menjelma pada alam dan dengan demikian sadarlah ia akan dirinya. Roh itu dalam intinya ide atau berpikir. Selanjutnya yaitu pengertian dan konsep idealisme secara umum. Pengertian idealisme. Pengertian filsafat idealisme adalah salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Semua bentuk realita adalah manifestasi dalam ide. Karena pandangannya yang idealis itulah, idealisme sering disebut sebagai lawan dari aliran realisme. Tetapi aliran ini justru muncul atas feedback realisme yang menganggap realitas sebagai kebenaran tertinggi. Idealisme menganggap bahwa yang konkret hanyalah bayang-bayang yang terdapat dalam akal pikiran manusia. Kaum idealisme sering menyebutnya dengan ide atau gagasan. Seorang realisme tidak menyetujui pandangan tersebut. Kaum realisme berpendapat bahwa yang ada itu adalah yang nyata, yang real, empiris, bisa dipegang, bisa diamati, dan lain-lain. Dengan kata lain, sesuatu yang nyata adalah sesuatu yang bisa dihindarkan, bisa diterima oleh panca indera. Idealisme merupakan suatu aliran yang mengedepankan akal pikiran manusia sehingga sesuatu itu bisa terwujud atas dasar pemikiran manusia. Konsep umum idealisme yaitu ada 3. Yang pertama, pengetahuan spiritual. Yang kedua, hakikat realita. Dan ketiga, hakikat manusia. Selanjutnya, konsep pendidikan menurut idealisme, baik tentang guru, siswa, metode kurikulum, dan lain-lain. Aliran idealisme terbukti cukup banyak berpengaruh dalam dunia pendidikan.
William T. Harris adalah salah satu tokoh aliran pendidikan idealisme yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Idealisme terpusat tentang keberadaan sekolah. Aliran inilah satu-satunya yang melakukan oposisi secara fundamental terhadap naturalisme. Pendidikan harus terus eksis sebagai lembaga untuk proses pemasyarakatan manusia sebagai kebutuhan spiritual dan tidak sekedar kebutuhan alam semesta. Bagi aliran idealisme, peserta didik merupakan pribadi tersendiri sebagai makhluk spiritual. Guru yang menganut paham idealisme biasanya berkeyakinan bahwa spiritual merupakan suatu kenyataan. Mereka tidak melihat murid sebagai apa adanya tanpa adanya spiritual. Sejak idealisme sebagai aliran filsafat pendidikan menjadi keyakinan bahwa realitas adalah pribadi, maka mulai saat itu dipahami tentang perlunya pengajaran saat individual. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat tapi idealisme. Maka tujuan pendidikan menurut idealisme terbagi atas 3 hal. Tujuan untuk individual, masyarakat, dan campuran antara keduanya. Pendidikan idealisme untuk individual antara lain bertujuan agar anak didik bisa menjadi kaya dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Karena dalam hal spirit, persaudaraan terkandung suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Sedangkan tujuan secara sintesis dimaksudkan sebagai gabungan antara tujuan individual dengan sosial sekaligus yang juga terekspresikan dalam kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan. Guru dalam sistem pengajaran menurut aliran idealisme berfungsi sebagai personifikasi dari kenyataan anak didik. Artinya, guru merupakan wahana atau fasilitator yang akan mengantarkan anak didik dalam mengenal dunianya lewat materi-materi dalam aktivitas pembelajaran. Untuk itu, penting bagi guru memahami kondisi peserta didik dari berbagai sudut, baik mental, fisik, tingkat kecerdasan, dan lain sebagainya. Guru harus seorang spesialis dalam suatu ilmu pengetahuan dari siswa. Artinya, seorang guru itu harus mempunyai pengetahuan yang lebih daripada anak didik. Guru haruslah menguasai teknik mengajar secara baik. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk mengembangkan suatu model pembelajaran, baik dari segi materi dan yang lainnya. Guru haruslah menjadi pribadi yang baik sehingga disegani oleh murid. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi kepribadian, yaitu karakter dan kewibawaan yang berbeda dengan guru yang lain. Guru menjadi teman daripada muridnya. Artinya, seorang guru harus mempunyai potensi sosial, yaitu kemampuan dalam hal berinteraksi dengan anak didik. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar pengetahuan dan pengalamannya aktual. Sedangkan implikasi aliran idealisme dalam pendidikan yaitu bertujuan untuk membentuk
karakter mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial yang memiliki kurikulum pendidikan liberal untuk mengembangkan kemampuan dan pendidikan praktis untuk memperoleh pekerjaan. Metode yang diutamakan metode dialektika, saling mengaitkan ilmu yang satu dengan yang lain. Tetapi metode lain yang efektif dapat dimanfaatkan peserta didik bebas untuk mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan dasarnya. Pendidik bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan pendidikan melalui kerjasama dengan alam. Selanjutnya yaitu filsafat pendidikan realisme. Sejarahnya, aliran realisme berpandangan bahwa hakikat realitas adalah fisik dan ruh yang bersifat dualistis, yaitu hal fisik dan rohani. Dalam pendidikan, ada subjek yang mengetahui tentang manusia dan alam. Kajian yang mendalam mengenai realisme ini lebih cenderung kepada politik, namun beberapa subjek membahas mengenai pendidikan. Realisme pendidikan dipelopori oleh beberapa orang filosof, diantaranya David Hume, John Stuart Mill. Tokoh-tokoh pendidikan realisme yaitu ada Johann Amos Comenius, lalu ada William McGugan, ada Franz Bacon, ada John Locke, ada Alfred North Whitehead, ada Bertrand Russell. Konsep filsafat menurut realisme adalah metafisika realisme, humanologi realisme, dan epistemologi realisme, aksiologi realisme. Hakikat realitas adalah terdiri dari dunia fisik dan dunia rohani. Pendidikan lebih dihargai daripada pengajaran, sebab pendidikan mengembangkan semua kemampuan manusia. Realisme dalam pendidikan sebagai institusi sosial. John Amos Comenius di dalam bukunya Great Didactic mengatakan bahwa manusia tidak diciptakan hanya kelahiran biologinya saja. Jika ia menjadi seorang manusia, budaya manusia harus memberi arah dan wujud kepada kemampuan dasarnya. Dalam bukunya Membangun Filsafat Pendidikan, Harry Browdis secara eksplisit ia menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya, karena ini merupakan suatu lembaga atau institusi sosial. Implikasinya, pendidikan adalah kebutuhan dasar dan hak yang mendasar bagi manusia dan kewajiban penting bagi semua masyarakat untuk memastikan bahwa semua anak-anak dilahirkan dengan pendidikan yang baik. Guru adalah pengelola KBM di dalam kelas, atau bisa disebut juga dengan classroom is teacher centered. Guru penentu materi pelajaran. Guru harus menggunakan minat siswa yang berhubungan dengan mata pelajaran dan membuat mata pelajaran sebagai sesuatu yang konkret untuk didalami siswa. Siswa berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Siswa harus taat pada aturan dan disiplin, sebab aturan yang baik sangat diperlukan untuk belajar. Siswa memperoleh disiplin melalui ganjaran dan prestasi. Tujuan pendidikan realisme adalah untuk penyesuaian diri dalam hidup dan mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Pendidikan bertujuan agar siswa dapat bertahan hidup di dunia yang bersifat alamiah, memperoleh keamanan dan hidup bahagia dengan jalan memberikan pengetahuan esensial kepada siswa. Pengetahuan tersebut akan memberikan keterampilan-keterampilan yang penting untuk memperoleh keamanan dan hidup bahagia. Proses pendidikan yang pertama itu kurikulum. Kurikulum pendidikan sebaiknya meliputi sains dan matematika, ilmu-ilmu kemanusiaan dan sosial, nilai-nilai. Kurikulum yang baik di organisasi menurut mata pelajaran dan berpusat pada materi
pelajaran yang diorganisasi menurut prinsip-prinsip psikologi belajar. Kurikulum direncanakan dan diorganisasi oleh guru atau orang dewasa. Metode pendidikan biasanya merupakan metode utama bagi filosof penganut behaviorisme. Metode mengajar yang disarankan bersifat otoriter. Guru mewajibkan siswa untuk dapat menghafal, menjelaskan, dan membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa realisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi dua bagian, yaitu yang subjek yang menyadari dan mengetahui di satu pihak, dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia yang dapat dijadikan sebagai objek pengetahuan manusia. Bahan pendidikan yang esensial bagi aliran realisme klasik adalah pengalaman manusia. Yang esensial adalah yang merupakan penyatuan dan pengulangan dari pengalaman manusia. Sedangkan menurut realisme ilmiah, pengetahuan yang sahih adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman empiris dengan jalan observasi atau penginderaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.